Kekuatan jurang maut. Di sampingnya, murid Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Si Huang juga menunjukkan keterkejutan. Jurang adalah musuh publik seluruh alam semesta, merupakan salah satu keberadaan paling menakutkan dan jahat di dunia. Dapat dikatakan bahwa selama jurang disebutkan, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang akan berubah warna. Kekuatan jurang maut, kamu pasti tidak salah kan? Kaisar Yan dari 10 kuil berubah warna, bagaimana bisa ada jurang maut di dunia bawah ini? Biarkan aku melihatnya, boom. Tanda seru. Sepasang pupilnya terbuka tiba-tiba, dan dalam sekejap, sepasang pupil muncul dari kedalaman pupil Kaisar Yan dari 10 istana, di bawah pupil gandanya, segala sesuatu di dunia tidak terlihat, dan sungai takdir hitam yang luas muncul, mengembangkan kekuatan misterius yang pernah dihubungi Kaisar Uyue. Itu adalah kekuatan yang sangat dalam, dingin, dan gelap gulita yang perlahan menghilang dalam takdir, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Abis, itu benar-benar kekuatan jurang maut. Murid Kaisar Yan dari 10 istana sedikit berubah, dengan identitas dan kekuatannya, bagaimana dia bisa salah mengira kekuatan jurang maut. Dia membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas sumber kekuatan jurang, tetapi kekuatan jurang itu sangat menakutkan, tidak peduli bagaimana dia memandang, sungai takdir di depannya seperti kabut, dan dia tidak bisa mengintip sedikit pun. Saya tidak percaya lagi. Kekuatan jurang maut akan muncul begitu saja. Coba saya lihat, siapa yang berani masuk ke dunia bawah saya? Kaisar Yan dari 10 kuil meraung, boom, sumber Kaisar Agung di tubuhnya muncul kembali secara langsung, kekuatan hidup dan mati yang sangat menakutkan turun, dan dalam sekejap, di atas kehampaan tempat Kaisar Yan dari 10 kuil berada, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan udara kematian yang pekat tercurah bagaikan lautan luas. Wah! Langit gelap dan angin kencang, hantu menangis dan dewa melolong, kehampaan dalam radius puluhan ribu mil seperti datangnya kematian, dan ada suasana suram di mana-mana, di tubuh Kaisar Yan dari 10 kuil. Rune pelari aneh muncul, dan akhirnya berkumpul padanya di atas pupil mata. Mata Dewa Yan, buka. Boom. Di antara alis Kaisar Yan dari 10 kuil, pupil hitam pekat tiba-tiba terbuka, dan cahaya pupil yang menakutkan meledak, dari kedalaman pupil, sepertinya seseorang dapat melihat neraka Shenluo dan melihat hantu merajalela. Mata Dewa Yan. Kaisar Yan dari 10 kuil bahkan mengaktifkan mata Dewa Yan. Musuh macam apa membuatnya begitu serius? Dalam kehampaan di atas laut mati, kehendak banyak Kaisar Agung datang untuk memperhatikan, melihat pemandangan mengerikan di atas langit yang jauh, masing-masing berubah warna. Mata Dewa Yan adalah salah satu kekuatan magis Kaisar Yan dari 10 kuil yang tak tertandingi. Ketika mata ini dibuka, hidup dan mati dapat dinilai. Dalam aliran kehampaan yang bergejolak, Kaisar Si Huang juga ketakutan dan hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ketika 10 kuil Yama berperang melawannya sebelumnya, ia masih mempertahankan tangannya, jika tidak, ia tidak akan bisa bertahan dari 10 kuil Yama dengan mudah. Ledakan. Cahaya pupil yang menakutkan mekar, dan kabut di atas sungai gelap takdir tiba-tiba berangsur-angsur menjadi jelas, kekuatan jurang yang akan menghilang ditangkap lagi oleh Kaisar Yan dari 10 istana, dan kekuatan takdir menembus ke dalamnya dengan ganas. Aku menemukanmu. Kaisar Yan dari istana ke-10 berteriak dengan marah, dan mata Dewa Yan diaktifkan secara ekstrim, menatap sekeliling dan menatap masa lalu. Itu adalah saat berikutnya, Kaisar Yan dari kuil ke-10 melihat jurang gelap muncul di depannya, dan di dalam jurang itu, sepasang mata sedingin es perlahan terbuka, dan murid Kaisar Yan dari aula ke-10 tiba-tiba bertemu. Siapa yang menggangguku lagi? Aura menakutkan keluar dari mata sedingin es itu. Boom! Kaisar Yan dari 10 istana seketika seperti melihat reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, kelahiran kematian, pembusukan dan layu, serta bencana alam dan buatan manusia, bencana. Abis. Kekuatan besar. Kaisar Yan dari 10 kuil terkejut,
nafas jurang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari kedalaman pupil jurang yang dingin, dan bertabrakan dengan kekuatan mata Dewa Yan Kaisar Yan dari 10 kuil dalam sekejap bersama. Ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, kekuatan mata Dewa Yan Kaisar Yan dari 10 istana langsung hancur. Ah! Kaisar Yan dari istana ke-10 berteriak, mata Dewa Yan yang terbuka tiba-tiba tertutup, dan dengan keras, penglihatan tak berujung menghilang di langit, dan Kaisar Yan dari istana ke-10 sepertinya telah terpukul dengan keras, dan dia melangkah mundur. Setelah beberapa langkah, bang, begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh menjadi ketiadaan, dan pada saat yang sama, jejak darah hitam tiba-tiba keluar dari tengah alisnya, yang mengejutkan. Kaisar Yan dari 10 istana, dia terluka. Jantung Kaisar Si Huang berdebar kencang. Inilah Kaisar Yan dari 10 istana yang membuka mata Dewa Yan eksistensi macam apa yang dia temui. Dia terluka langsung seperti ini. Sial, kekuatan jurang, kekuatan jurang telah memasuki dunia bawahku. Siapa itu? Siapa yang menghancurkan dinding jurang dan menembus kekuatan itu? Kaisar Yan dari 10 kuil membuka matanya dan meraung ke langit. Pupil kedua matanya penuh dengan darah, yang sangat menakutkan. Dia tiba-tiba menoleh, melihat ke arah Laut Mati, dan berkata dengan dingin, Laut Mati, menurut rumor yang beredar, bukankah itu sisa dari pertempuran antara kekuatan besar laut semesta dan dunia bawahku? Kenapa? Mengapa ini terkait dengan jurang maut? Kaisar Yan dari 10 istana tampak gila dan tidak bisa mengerti. Jurang adalah musuh publik alam semesta. Baik itu laut kosmik atau dunia bawah, mereka semua adalah mangsa di mata jurang maut. Ada banyak spekulasi dan rumor tentang asal-usul Laut Mati dan kekuatan tertinggi mereka di dunia bawah, tapi tidak akan pernah ada satupun yang berhubungan dengan jurang maut. Tapi sekarang, mungkinkah semua spekulasi tentang Laut Mati itu salah? Kelahiran Laut Mati sebenarnya ada hubungannya dengan jurang maut, dan alasan Kaisar Simei bisa kabur dari Laut Mati adalah karena ia menjadi budak jurang maut. Kaisar Yan dari 10 istana bergumam, sulit dipercaya. Namun, sejauh ini, hanya tebakan ini yang mendekati kebenaran, jika tidak, maka tidak dapat dijelaskan. Wuyue Mingdi, bagaimana menurut Anda? Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba memandang Kaisar Wuyue Ming. Tidak mungkin, Laut Mati tidak akan pernah memiliki kekuatan jurang maut, dan sangat mustahil bagi Kaisar Simei untuk menjadi budak jurang maut. Wuyue Mingdi masih sok, menggelengkan kepalanya dan bergumam. Mengapa tidak mungkin? Kaisar Yan dari 10 istana berkata dengan marah. Karena aku. Pada titik ini, Wuyue Mingdi tiba-tiba terbangun. Ia berhenti, dan berkata dengan ringan, karena kamu dan aku telah berperang melawan Kaisar Agung Simei, jika orang ini adalah benar-benar membunuh polusi jurang tidak akan pernah menjadi pertunjukan seperti itu, dan kekuatan takdir dan karma menunjukkan bahwa orang yang mengambil formasi ruang terlarang 9 neter memiliki keterikatan yang sangat besar dengan Anda dan saya. Bolehkah saya bertanya, keterikatan apa yang kamu miliki dengan jurang maut? Petik 2. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut. Memang, itu tidak ada hubungannya dengan jurang maut. Kekuatan takdir tidak boleh ditampilkan seperti itu. Pihak lain telah menghilang, dan Kaisar Simei tidak meninggalkan jejak apapun, setelah memasuki kehampaan yang bergejolak. Bagaimana orang ini bisa mencapai hal ini dengan pencapaian spasialnya? Mata Wuyue Mingdi dingin dan dia tidak bisa mengerti. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Simei, sangat mustahil bagi mereka untuk tidak meninggalkan petunjuk di bawah pengawasan mereka. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Kaisar dunia bawah Wuyue menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, 10 istana, Anda dan saya menyebarkan berita ini ke seluruh dunia, dan menutup seluruh dunia bawah sesegera mungkin. Karena banyak kaisar yang mengetahui tentang perubahan di Laut Mati, kami harus mengumpulkan kekuatan seluruh dunia bawah untuk menemukan Kaisar Simei. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan semua ini.
Kaisar Wu Yueming menoleh untuk melihat Kaisar Si Huang, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Kaisar Si Huang tiba-tiba gemetar. Ayo pergi. Segera, Kaisar Wu Yueming membawa Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Si Huang segera meninggalkan kehampaan. Dan apa yang terjadi dalam aliran turbulen kehampaan dengan cepat diketahui oleh kaisar lainnya, di bawah perintah Wu Yue Hades dan Xidian Yan, seluruh dunia bawah langsung bergerak, dan terjadi banyak kepanikan. Dunia bawah saat ini bukan lagi dunia bawah di masa lalu, mereka memerintahkan selama Kaisar Si Mei muncul di dunia bawah, mustahil untuk lolos dari kejaran mereka. Juga, Aula ke-10. Anda dan saya meninggalkan keduanya, ingatlah untuk lebih memperhatikan selama ini, kata Wu Yuemingdi kepada Aula ke-10 Kaisar Yan melalui transmisi suara, masalah itu ada hubungannya dengan keduanya. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut, tidak mungkin, Anda dan saya sudah menghitung bahwa Yu Ming itu telah jatuh ke laut kosmik selama pertempuran dengan laut kosmos. Adapun Ming Yue, bahkan lebih mustahil. Berhati-hati bukanlah kesalahan besar, lagi pula, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang keduanya saat itu, kan? Wu Yuemingdi berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Kaisar Yan dari 10 istana mencibir, jadi bagaimana jika keduanya masih hidup? Dunia bawah saat ini tidak seperti dulu. Segera, seluruh dunia bawah mulai bersikap ketat. Dalam aliran kehampaan yang bergejolak, dunia yang kacau hanyut mengikuti arus. Dan Qin Chen akhirnya punya waktu untuk memetik hasilnya kali ini. Tak perlu dikatakan, formasi ruang terlarang 9 neter sangat luar biasa, tetapi telah dilakukan sebelumnya, dan ada banyak pintu rahasia yang tersisa dalam formasi, meskipun Qin Chen berhasil menyempurnakannya, dia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna dalam waktu singkat. Sekarang setelah berada di dunia yang kacau, Qin Chen punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Selain itu, Qin Chen juga memperoleh pancaran asal-muasal Kaisar dari Yan di 10 kuil dan Kaisar Wu Yuemingdi, yang bisa menjadi proyeksi asal-usul adalah kekuatan inti Kaisar, dan mengandung asal-usul kekuasaan tertinggi Kaisar. Dengan sumber asli Kaisar Agung ini, Qin Chen dapat menyempurnakan 3000 jalan dunia bawah di dunia yang kacau. Selain itu, Qin Chen juga memperoleh banyak aturan asli dari Kaisar besar lainnya, yang cukup untuk mengubah dunia kacau Qin Chen. Namun, jalan aturan dunia bawah bermanfaat bagi Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak siap untuk mengambil kekuatan asli dari Kaisar Agung ini untuk dirinya sendiri. Yu Ming, Si Mei, teriak Qin Chen, dan Kaisar Yu Ming dan Kaisar Si Mei muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Ambil 2 salinan asal-usul Kaisar ini dan perbaiki dengan hati-hati. Qin Chen mengangkat tangannya, dan sebagian dari asal-usul Kaisar Wu Yuemingdi dan Xidian Yan jatuh ke tangan Yu Ming dan Si Mei. Haha, menyegarkan, kata Kaisar Neter sambil tersenyum, meskipun ini hanya sumber avatar proyeksi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya dia tidak harus tertidur sepanjang waktu dengan sumber ini, dan dia bisa hampir tidak memulihkan energi. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan, Kaisar Si Mei berlutut dengan penuh semangat, memperlihatkan lekuk tubuh keton yang sempurna, saya bersedia melakukan segalanya untuk Tuan. Saat ini, Kaisar Si Mei berlutut di sana, menundukkan kepala, dadanya naik turun, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihargai oleh Qin Chen dengan asal-usul 4 Kaisar Agung. Sejak dia diperbudak oleh Qin Chen, dia menganggap dirinya sebagai budak di bawah komando Qin Chen, hanya berjuang untuknya, Tuan, dan tidak meminta imbalan apapun. Belum lagi sumber dari 4 Kaisar Agung. Bagaimanapun, itulah asal mula Kaisar tertinggi di dunia bawah, jejak apapun darinya sangat berharga bagi dunia luar, bagaimana mungkin memberinya pelayan. Tapi sekarang, melihat sumber 4 Kaisar besar di tangannya, Kaisar Si Mei merasakan perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya, yaitu, rasa hormat Tuan Qin Chen padanya. Tuan, selama kamu mau,
aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kaisar Simei menggigit bibir merahnya dengan ringan, tampak menyedihkan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya di sana, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti angsa di bawah bagian belakang kepalanya. Melalui lehernya, samar-samar dia bisa melihat tulang selangkanya yang putih dan tanpa cacat. Sosok cantiknya ditampilkan dengan sempurna di depan Qin Chen, membuat darah siapapun muncrat. Orang ini melihat penampilan Kaisar Simei seperti bunga halus yang dipetik oleh Qin Chen, Kaisar Yuming tidak bisa menahan perasaan tergelitik di kulit kepalanya. Orang ini cantik sekali, di zaman kuno, Kaisar dunia bawah tidak tertarik padanya. Namun saat itu, Kaisar Simei selalu memiliki penampilan yang luhur, seperti orang suci, tidak ada yang bisa menyenangkannya, namun siapa sangka dia akan menunjukkan penampilan seperti itu di depan Qin Chen hari ini. Kaisar Yuming mendobrak mulutnya, aku khawatir dia akan memanfaatkan bocah Qin Chen hari ini. Tidak hanya Kaisar Yuming, Molly di kejauhan juga samar-samar memperhatikan pemandangan di sini, meliriknya, dan kelopak matanya bergerak-gerak liar. Orang ini, Qin Chen, sangat sering menindas bawahannya, dia benar-benar iblis. Memalukan. Hei, dia benar-benar pemenang dalam hidup. Tapi pikiran di dalam hatinya belum menetap, tapi leluhur iblis Lohu tiba-tiba menghela nafas, kekuatannya luar biasa, latar belakangnya menghadap langit, harta karunnya seperti awan, dan bahkan ada bawahan seperti itu yang melemparkan diri mereka ke dalam pelukan mereka. Sayangnya, jika saya memiliki kehidupan seperti itu, apa lagi yang bisa saya minta dalam hidup ini? Kata leluhur iblis Lohu dengan iri, dan dia hampir tidak melepaskan Halazi. Molly, dia merasa semakin tidak selaras dengan leluhur iblis Rahu Sial, nilai apa yang dimiliki dewa dan iblis yang kacau ini. Hal terpenting bagi seorang pria adalah berpikiran tunggal. Bagaimana seseorang bisa mencintai yang lain? Memalukan. Petik 2. Molly berkata dengan dingin, matanya melihat ke kejauhan, mengingat penampilan Lord Qian di benaknya, mau tidak mau menjadi tergila-gila. Tuan Qian, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Mata Molly tegas. Leluhur iblis Rahu tiba-tiba bergidik. Tidak jauh, Qin Chen melirik Kaisar Simei yang menawan, dan berkata dengan tenang, bangunlah, kamu tidak perlu melakukan ini denganku, kamu hanya perlu berlatih keras untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, dan imbalannya akan lebih sedikit. Bagaimanapun, masih ada pertempuran yang harus dihadapi. Nada suara Qin Chen tenang. Kaisar Simei menggigit bibir merahnya, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan matanya yang menyedihkan. Saya merasa kasihan, dan berkata dengan menawan, Tuan, sebenarnya, keluarga budak tidak hanya dapat berperang melawan musuh yang kuat, tetapi juga, pertempuran, dalam aspek itu, sebenarnya sangat luar biasa. Tuan atau Anda bisa mencobanya. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap, diam. Sial, bisakah Kaisar Simei tidak mengerti ucapan manusia? Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia segera berbalik dan pergi. Kaisar Simei melihat sosok Qin Chen yang pergi, menjulurkan lidahnya yang basah dan menjilat bibirnya dengan ringan, cepat atau lambat, aku harus memberi tahu tuannya betapa kuatnya aku. Dia bergumam. Kemudian dia melirik ke arah Kaisar Yuming yang tercengang dan sumber kaisar di tangannya, matanya berbinar, dan dia tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, Saudara Yuming, kamu sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar agung. Seharusnya, tidak banyak gunanya kan? Mengapa kamu tidak menyerahkannya pada adik perempuanku? Aku yakin aku akan berterima kasih. Kaisar Yuming gemetar di sekujur tubuhnya, dan kulitnya merinding. Siapa bilang aku tidak berguna? Kaisar ini pergi berlatih dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Yuming buru-buru berbalik dan pergi. Orang ini adalah seorang goblin. 4 kaisar agung, pelit, Kaisar Simei mendengus, dan kemudian melihat sumber 4 kaisar agung di tangannya, matanya menjadi sedikit gila. Dengan asal-usul ini, dengan waktu yang cukup,
dia tidak hanya dapat memulihkan kultivasinya sepenuhnya, tetapi dia bahkan dapat membuat terobosan. Senang sekali memiliki tuan di sini. Kaisar Simei segera mundur dengan penuh kegembiraan. Di sisi lain, Qin Chen berjalan menuju Molly perlahan. Molly, kepala iblis Qin ada di sini. Suara gugup leluhur iblis Lohu tiba-tiba terdengar. Molly juga pulih dari kontemplasinya saat ini, dan dia tiba-tiba berdiri dengan sekejap, gugup di dalam hatinya, dan menatap Qin Chen dengan waspada. Saat ini, dia berada di dunia Qin Chen yang kacau balau. Jika Qin Chen memiliki niat jahat terhadapnya, maka dia hanyalah seekor ikan di talenan, siap untuk disembelih. Namun, meski hatinya gugup, Molly tetap memasang ekspresi tenang di wajahnya. Apakah ada yang salah? Ekspresi ketidakpedulian. Qin Chen melirik Molly, kamu tidak perlu terlalu gugup. Siapa yang gugup? Molly mendengus, otot-ototnya semakin menegang. Jika kamu tidak gugup, mengapa kamu mengerahkan begitu banyak tenaga pada kakimu? Kakimu hampir tertancap di tanah. Qin Chen melihat ke arah kaki Molly, otot-otot di kakinya tegang, dan setengah dari kakinya tegang, kaki sudah tenggelam ke dalam lumpur. Molly melirik kakinya, wajahnya langsung memerah, dan dia segera menariknya keluar, aku tidak gugup, aku hanya berlatih jongkok. Jongkok, Qin Chen. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan begitu dia mengangkat tangannya, seutas asal mula Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Dunia Bawah Wu Yue jatuh ke tangan Molly. Molly tertegun, kamu adalah. Qin Chen berkata dengan ringan, kamu tidak perlu gugup, ini belum aman, aku akan melepaskanmu ketika aku sampai di tempat yang aman, ini adalah tanggung jawab Kaisar Yan dari 10 kuil dan dunia bawah Kaisar Wu Yue. Sebuah untaian asal, ambillah dan berlatih keras di sini, itu seharusnya bisa memberimu banyak bantuan. Dan inspirasi. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Wajah Molly jelek, dan dia tanpa sadar ingin mengembalikan asal-usulnya ke Qin Chen. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen berbalik dan pergi. Terimalah, ini yang pantas kamu dapatkan. Aku, Qin Chen, memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, jadi mengapa aku harus peduli dengan ini? Terlebih lagi, meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke dunia bawah, aku bisa pelajari lebih banyak tentang musuh dan tingkatkan kekuatanku. Tidak ada salahnya, dan kamu tidak ingin mati di dunia bawah ini, bukan? Suara itu perlahan melemah, dan Qin Chen sudah pergi, menghilang dari pandangan Molly. Molly tercengang. Dia melihat punggung Qin Chen yang menghilang, lalu pada asal-usul Kaisar Agung di tangannya, matanya sedikit berkedip, dan diam-diam menyingkirkan asal-usul 4 Kaisar Agung. Pria yang baik. Leluhur Iblis Rahu tidak bisa menahan nafas. Molly secara mengejutkan tidak membantah atau berbicara kali ini, hanya berdiri diam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Leluhur Iblis Lohu melanjutkan, ngomong-ngomong, 4 Kaisar Agungmu akan mencetak setengah dari poinku, kan? Lagi pula, tanpa aku sebelumnya, kamu tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Si Huang dan membantu Iblis Qin itu, kan? Di pada titik ini, leluhur Iblis Lohu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, hei, Molly, menurutmu apakah aku sekarang orang nomor 1 di alam semesta purba? Memproyeksikan klon, itu luar biasa. Tersesat. Molly, dulu tak bisa bicara. Hei, kamu sudah tidak bugar sekarang, kamu jauh di belakang Iblis Qin itu, leluhur Iblis Lohu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Diam. Wow. Lalu, yang tersisa hanyalah rengekan leluhur Iblis Rahu, jelas jiwanya disegel oleh Molly. Di dunia yang kacau, Qin Chen mendatangi Wangu Mingzu dan yang lainnya lagi. Cepat dan beri penghormatan kepada Tuan Muda Chen. Begitu Qin Chen tiba, sebelum dia dapat berbicara, Wangu Mingzu sudah berteriak. Saya telah melihat tuannya. Saya telah melihat Chen Shao. Tanpa mulut Wangu Mingzu, leluhur hantu darah, hantu iblis tua yang misterius, leluhur hantu patung batu, tetua batu abadi, jiwa memakan serangga hantu, lalat hantu bermata 1000,
dan leluhur hantu naga, iblis tua Kongming, leluhur buaya Void, penguasa penjara neraka, penguasa alam jiwa, dan semua orang telah membunuh klon proyeksi 4 Kaisar Agung. Kemuliaan macam apa ini? Dulu mereka bahkan tidak berani memikirkannya, namun sekarang sudah terwujud dengan bantuan Qin Chen. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka bersemangat? Pada saat ini, hati semua orang penuh dengan kegembiraan, dan mereka takut Qin Chen tidak akan ragu untuk meminta mereka mati secara langsung. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung membantu semua orang berdiri, lalu dia melambaikan tangannya lagi. Ledakan. Di tangan Qin Chen, aura menakutkan dari Kaisar Agung menghilang, dan asal mula banyak proyeksi Kaisar Agung muncul di tangannya secara instan. Ini adalah kekuatan asli dari banyak kaisar besar dunia bawah yang tersisa di tubuh Laut Mati. Anda dapat memilih untuk berlatih sesuai dengan atribut Anda sendiri, untuk meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Qin Chen mengangkat tangannya dan mengirimkan sumber Kaisar Agung ini kepada semua orang dalam sekejap. Leluhur Myriad Bone Netherworld, kamu bisa mendistribusikannya, kata Qin Chen ringan. Ya, Tuan Muda Chen, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Tuan Muda Chen. Wan Gu Mingzu sangat bersemangat hingga dia hampir menyeringai. Sial, banyak sekali asal-usul kaisar yang hebat. Saat dia bekerja dengan Kaisar Nether sebelumnya, meskipun dia memiliki status yang luar biasa di dunia bawah, dia hanya berpura-pura sedikit terpisah. Kapan asal-usul kaisar bisa dialokasikan? Asyiknya mengikuti Cao Chen. Penguasa lain dari area terlarang juga gemetar karena kegembiraan, sumber dari Kaisar Agung, jika mereka bisa mendapatkan sedikit, basis budidaya mereka akan mampu membuat terobosan, dan mereka akan dapat memata-matai alam Kaisar yang agung. Berkultivasi dengan keras, masih ada pertempuran yang menunggumu, Qin Chen mengingatkan. Tuan Chen, jangan khawatir, bawahan harus melatih mereka dengan baik, itu benar. Wang Mingzu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyarankan, Tuan Chen, sebenarnya, Anda dapat membiarkan Tuan Yuming mengajar semua orang sendiri, bagaimanapun, dia menganggur. Itu juga menganggur, dengan ajarannya, kekuatan semua orang pasti akan meningkat lebih cepat, dan mereka dapat menghindari banyak jalan memutar. Kaisar Yuming,